Ada apa dengan Arema FC? Dua pemain asing ribut, pelatih malah cuek. Suasana panas melanda skuad Singoedan, tapi pelatih tampak adem ayem seolah tak terjadi apa-apa. Netizen pun langsung heboh menebak-nebak penyebab keributan ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya era Paul Munster paling banyak dapat penalti, mampukah akhiri musim ini di posisi runner-up? Simak detail lengkapnya di sini. Penuh haru, Ahmad Maulana ungkap kesedihannya saat Choi Bo Kyung pergi dari Arema. Tak banyak yang tahu betapa dekatnya hubungan mereka. Choi Bo Kyung bukan hanya pemain asing biasa baginya, Bo Kyung adalah mentor dan sahabat sejati. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sevalente angkat tangan. Kapten Persik ungkap sulitnya tumbangkan Persebaya. Meski penuh semangat, Zevalente tak ragu mengakui Persebaya adalah lawan yang tangguh. Ucapannya bikin publik penasaran ada apa dengan kekuatan Bajul Ijo. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Resmi dilepas. Arema FC coret William Marcilio dan Choi Bo Kyung meski liga belum usai. Keputusan mengejutkan datang dari manajemen Singoedan yang memutus kontrak dua pemain asingnya. Padahal Liga 1 masih menyisakan 4 laga penting. Simak fakta lengkapnya di sini. Kode keras. David Da Silva isyaratkan balik ke Persebaya, fans Persib merinding. Sebuah unggahan di media sosial langsung bikin geger. Apakah ini pertanda sang striker siap pulang ke Bajul Ijo? Supporter Persib mulai punya firasat buruk. Simak detail lengkapnya di sini. Ayo buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Ada apa dengan Arema FC? Dua pemain asing ribut, pelatih malah cuek. Suasana panas melanda skuad Singoedan, tapi pelatih tampak adem ayem seolah tak terjadi apa-apa. Netizen pun langsung heboh menebak-nebak penyebab keributan ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Kehilangan dua pemain asing yakni William Marcilio dan Choi Bo Kyung tak membuat Arema FC kehilangan gairah di penghujung BRI Liga 1 2024/2025. Pelatih Arema FC The Gomez juga tidak pesimis dengan skuad yang ada saat ini. Pelatih asal Portugal itu yakin skuad yang ada bisa memperbaiki posisi di klasemen dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Manajemen Arema FC mengaku jika tim pelatih juga sepakat tidak memberikan rekomendasi memperpanjang kontrak William dan Choi. Sehingga Gomez sudah siap melanjutkan kompetisi tanpa dua pemain asing tersebut. Kami fokus dengan pemain yang ada di sini sekarang. Percaya dengan kemampuan mereka, kata Gomez. Dalam 2 bulan terakhir, Arema FC sudah terbiasa bermain tanpa William. Gelandang serang asal Brasil tersebut tidak masuk line up dalam 8 laga beruntun Singoedan. Dikabarkan ada persoalan internal antara William dengan manajemen dan pelatih, sehingga dia hanya dilibatkan dalam latihan. Padahal kondisinya fit dan punya kontribusi besar di putaran pertama Liga 1. Justru Arema FC lumayan kehilangan Choi. Bek 37 tahun itu memang tidak punya fisik prima. Namun, pengalamannya tidak diragukan. Dia memberikan ketenangan di lini belakang Arema FC. Hanya saja, Choi jarang bermain 90 menit. Selain itu, beberapa kali dia tidak tampil karena cedera. Saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya dalam kurung 28 April 2025, Choi hanya duduk di bangku cadangan. Artinya Gomez sudah membiasakan timnya bermain tanpa Choi.
Persebaya Surabaya era Paul Munster paling banyak dapat penalti, mampukah akhiri musim ini di posisi runner-up? Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya tampil beda di bawah komando pelatih asal Irlandia Utara, Paul Munster. Musim 2024/2025 Liga 1 Indonesia mencatatkan fakta menarik yang layak jadi sorotan. Tim berjuluk Green Force itu menjadi tim dengan jumlah penalti terbanyak sepanjang musim. Total Persebaya Surabaya mendapat 7 hadiah penalti dari wasit selama 30 pertandingan. Jumlah ini jadi yang tertinggi di antara 18 kontestan Liga 1 musim ini. Catatan tersebut membuat Persebaya Surabaya unggul 1 angka dari Dewa United dan Borneo FC yang sama-sama mendapat 6 penalti. Dari 7 penalti yang didapat, 6 berhasil dikonversi menjadi gol. Hanya 1 yang gagal dieksekusi dengan sempurna oleh eksekutor Persebaya Surabaya. Tingkat keberhasilan penalti Persebaya Surabaya juga cukup tinggi, mencapai 85,7%. Angka itu menempatkan mereka di posisi atas untuk akurasi eksekusi penalti, meski bukan yang paling sempurna. Menariknya, keberhasilan Persebaya Surabaya dalam mengeksekusi penalti tak lepas dari ketajaman para pemain asing mereka. Bruno Moreira menjadi algojo utama dengan total 5 eksekusi. Dari 5 kesempatan itu, Bruno hanya gagal sekali. Sementara 2 penalti lainnya masing-masing dieksekusi oleh Francisco Rivera dan Flavio Silva dengan sukses. Kualitas eksekutor yang stabil membuat Persebaya Surabaya punya nilai lebih di lini serang. Penalti pun menjadi senjata ampuh saat mereka kesulitan menembus pertahanan lawan. Penuh haru, Ahmad Maulana ungkap kesedihannya saat Choi Bo Kyung pergi dari Armatak. Banyak yang tahu betapa dekatnya hubungan mereka. Choi Bo Kyung bukan hanya pemain asing biasa baginya, Bo Kyung adalah mentor dan sahabat sejati. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bek muda Timnas Indonesia Ahmad Maulana Syarif mengungkapkan kesedihan mendalam saat rekan setimnya di Arema FC, Choi Bo Kyung, resmi berpisah dari Singoedan. Lewat unggahan penuh makna di Instagram, Maulana mengutarakan rasa hormat sekaligus kehilangan terhadap pemain asal Korea Selatan tersebut. Bagi Maulana, Choi bukan hanya rekan satu tim, melainkan juga mentor dan sosok yang banyak memberikan pelajaran berharga selama mereka bermain bersama di Arema FC. Choi Bo Kyung, sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa bermain bersamamu. Pengalamanmu di dunia sepak bola sangat berharga bagi pemain muda sepertiku. Terima kasih atas semua ilmu dan pengalaman yang kamu bagikan. Aku yakin kamu akan menjadi pelatih hebat. Semoga kamu selalu sehat dan sukses dalam apapun yang kamu jalani ke depan, tulis Maulana dalam Instagramnya. Sevalente angkat tangan. Kapten Persik ungkap sulitnya tumbangkan Persebaya. Meski penuh semangat, Sevalente tak ragu mengakui Persebaya adalah lawan yang tangguh. Ucapannya bikin publik penasaran ada apa dengan kekuatan Bajul Ijo. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Persik Kediri akan menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-31 Liga 1 Indonesia. Duel tim asal Jawa Timur tersebut akan dimainkan di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (5/5). Sevalente menjadi salah satu pemain Persik Kediri yang pernah membela Persebaya.
Dia direkrut Persebaya saat paruh musim 2022/2023, namun dipinjamkan ke Persik di paruh musim 2023/2024. Sejak membela Persik, Valente masih belum menunjukkan tajinya saat menghadapi mantan klubnya, Persebaya. Di musim lalu, saat kembali tampil di hadapan bonek yang hadir di Gelora Bung Tomo, pemain asal Portugal tersebut harus menelan kekalahan 1-2. Padahal di laga tersebut, Valente mampu bermain apik sebagai seorang gelandang serang. Melansir SofaScore, dia mampu melepaskan 4 operan kunci dan melakukan 3 dari 5 umpan panjang berhasil. Dalam 2 pertandingan menghadapi Green Force, Valente belum mampu mengalahkan mantan timnya tersebut. Uniknya, saat masih berseragam Persebaya, gelandang 30 tahun itu juga 2 kali kalah menghadapi Persik Kediri di musim 2022/2023 dan 2023/2024. Di sisi lain, penampilan Valente musim ini masih konsisten dalam kontribusi gol dan assist. Melansir Transfermarkt, dalam 25 pertandingan yang dimainkan, dia telah mencetak 6 gol dan 4 assist. Resmi dilepas, Arema FC coret William Marcilio dan Choi Bo Kyung meski liga belum usai. Keputusan mengejutkan datang dari manajemen Singoedan yang memutus kontrak 2 pemain asingnya. Padahal Liga 1 masih menyisakan 4 laga penting. Simak fakta lengkapnya di sini. Usai sudah drama berkepanjangan antara Arema FC dengan pemainnya William Marcilio. Sang pemain mengumumkan perpisahan dengan Singoedan karena jarang dimainkan, apalagi pihak Arema telah mengeluarkan keputusan melepas pemain asal Brasil tersebut. Tak hanya William, manajemen Arema FC juga melego pemain asing lainnya, yaitu Choi Bo Kyung, sehingga dipastikan keduanya tidak akan berseragam Singoedan musim depan. Dalam pernyataannya, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi jasa William dan Choi karena sudah menunjukkan totalitas dalam bermain. Kami berterima kasih atas kontribusi dan profesionalisme William dan Choi selama bersama Arema FC. Keduanya telah menjadi bagian dari perjalanan tim di musim ini, kata Yusrinal. Ia menambahkan bahwa dilepasnya William dan Choi merupakan bagian dari hasil evaluasi antara tim pelatih dan manajemen klub. Kode keras, David da Silva isyaratkan balik ke Persebaya, fans Persib merinding. Sebuah unggahan di media sosial langsung bikin geger. Apakah ini pertanda sang striker siap pulang ke bajul ijo? Supporter Persib mulai punya firasat buruk. Simak detail lengkapnya di sini. Bursa transfer pemain asing Liga 1 kian ramai. Kini David da Silva kode keras segera menuju pulang ke Persebaya Surabaya. Firasat supporter Persib Bandung hingga kode ini jadi tanda. Seperti diketahui nasib bomber Persib Bandung, David da Silva kini belum temui titik terang. Hengkangnya Ciro Alves membuat bobotoh juga mencemaskan karier David da Silva bersama Persib Bandung. Terlebih, Persib Bandung santer dikabarkan bakal melakukan peremajaan skuad musim depan. Usia David da Silva yang sudah menginjak 35 tahun banyak dikaitkan bakal terimbas adanya peremajaan skuad yang dilakukan Persib Bandung. Faktor kondisi David da Silva yang musim ini akrab absen karena cedera ditaksir jadi indikator penguat lain. Ditambah striker berkepala pelontos itu kontraknya bakal segera usai bersama Persib Bandung pada akhir musim 2024/2025.
Terbaru, David da Silva beberapa kali kedapatan mengunggah kode bernuansa mantan timnya di musim ini, Persebaya Surabaya. Ya, emoji warna hijau dan kuning kerap disematkan David da Silva dalam beberapa unggahan di Instastory-nya. Meski hal itu berkaitan dengan sekolah sepak bolanya, yakni David da Silva Soccer Academy, janggalnya, mantan striker Terengganu FC itu memilih untuk tak menggunakan jersey bernuansa Persib Bandung yakni biru.